Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina sampai saat ini belum berakhir. Sayangnya konflik itu lebih didominasi oleh Israel karena mereka terus melakukan serangan ke wilayah Palestina, khususnya di Gaza. Hal inilah yang membuat Israel mendapatkan kecaman dari berbagai negara. Intinya, apa yang dilakukan Israel sudah sangat kelewatan dan harus segera dihentikan. Untuk menghentikannya, hal ini coba dilakukan oleh pasukan Houthi dari Yaman. Beberapa waktu yang lalu mereka berhasil mengirimkan rudal ke Israel. Sayangnya, selang sehari kemudian Israel langsung membalas serangan tersebut. Hal yang membuat pasukan Houthi tampaknya pasrah karena serangan Israel lebih dahsyat hingga menimbulkan korban jiwa. Kini tak hanya pasukan Houthi yang coba menghentikan Israel, melainkan faktor alam juga mencoba menghentikannya. Entah kebetulan atau tidak, akhir-akhir ini alam seperti marah kepada Israel. Dan terbaru, kabarnya ada badai petir terjadi di Israel. Lantas dampak apa yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, tahun ini nasib Israel dan Amerika tampaknya sama, yakni sama-sama mendapatkan musibah dari alam. Uniknya musibah yang diterima oleh keduanya sangat mirip dari mulai kebakaran hingga kebanjiran. Untuk kebakaran, Amerika mengalaminya pada awal tahun ini dan membuat mereka mengalami kerugian triliunan rupiah. Hal serupa juga dirasakan oleh Israel, bedanya kerugian mereka tak sebesar yang dialami oleh Amerika. Tapi pada intinya kedua negara tersebut telah sama-sama merasakan bagaimana api bekerja dan menghanguskan ribuan hektar lahan yang ada di Amerika maupun Israel. Dan beberapa waktu yang lalu, musibah kembali dirasakan oleh Israel. Kali ini banjir yang melanda Israel bagian selatan, tepatnya di kota Dimona. Banjir ini terjadi karena intensitas hujan yang sangat deras hingga mengakibatkan genangan air di mana-mana. Bahkan intensitas hujan tersebut disertai dengan es, sehingga jika kita perhatikan, hujan yang terjadi di Israel bukan hujan biasa karena disertai hujan es. Tentu sebuah momen yang pastinya langka yang dirasakan oleh masyarakat Israel. Apa yang dialami oleh Israel sangat mirip dengan yang terjadi di Amerika. Sebelumnya negeri Paman Sam tersebut juga dilanda banjir yang cukup hebat. Bahkan saking parahnya, banjirnya sampai membeku. Hal ini dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang ada di sana hingga membuat air yang harusnya cair menjadi membeku. Momen yang membuat warga Amerika harus bekerja keras untuk menyingkirkan banjir beku yang ada di lingkungan rumah mereka. Badai petir terjadi di Israel hingga membuat listrik padam. Fenomena alam yang terjadi di Israel tampaknya belum mau berhenti. Jika tadi kebakaran dan banjir, kali ini ada fenomena lain yang terjadi di Israel. Bedanya, fenomena ini tidak terjadi di Amerika. Fenomena yang dimaksud adalah badai petir. Badai ini sendiri diakibatkan oleh cuaca buruk yang terus terjadi di beberapa wilayah Israel. Hal yang membuat sebagian wilayah Israel gelap total karena akses listriknya langsung dimatikan. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah Israel menyuruh semua warganya untuk berdiam diri di rumah dengan tujuan supaya mereka selamat dari ancaman apapun. Setelah ditelisik, tak hanya petir yang menyebabkan listrik mati. Karena banjir ternyata juga menjadi penyebab utama, karena banjir tersebut merusak beberapa jaringan kelistrikan.
Untungnya pemadaman listrik yang terjadi di Israel cuma terjadi di beberapa wilayah saja. Untuk wilayah lain masih normal seperti biasa. Tapi paling tidak, itu juga bisa menjadi peringatan dari alam untuk Israel. Karena selama ini, negara tersebut seakan tidak kapok untuk melakukan serangan ke Palestina. Bahkan mereka sampai memblokade bantuan pangan yang ditujukan untuk rakyat Palestina. Netanyahu bingung, bomnya gak mau meledak di Gaza. Lanjut ke pernyataan tadi. Sampai saat ini Israel memang belum kapok untuk melakukan serangan ke Palestina. Bahkan yang terbaru, menurut info dari Badan Pertahanan Sipil Gaza, Israel telah menyerang sebuah gedung sekolah yang menampung orang-orang terlantar di Palestina. Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan ada 31 orang tewas akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukannya telah menyerang pusat komando dan kendali Hamas di jalur Gaza bagian tengah yang digunakan untuk menyimpan senjata. Mereka meyakini gedung sekolah itu adalah tempat kelompok Hamas. Di balik serangan yang dilakukan oleh Israel, ada sebuah momen mengherankan terjadi. Momen yang dimaksud adalah saat bom kiriman dari Israel tak mau meledak di Gaza. Bom tersebut akhirnya diambil Hamas untuk kemudian dimanfaatkan guna menyerang balik Israel. Coba bayangkan saja, jika bom Israel itu meledak, hampir dipastikan korban berjatuhan dari rakyat Palestina. Pastinya akan semakin banyak dibandingkan dengan yang disebutkan tadi. Untungnya, saat ini bom tersebut sudah ada di tangan Hamas dan mereka akan merakit ulang bomnya guna dijadikan senjata melawan Israel. Israel kaget, Houthi dan Amerika memutuskan untuk gencatan senjata. Tak hanya Palestina, baru-baru ini Israel juga melakukan serangan ke Yaman, khususnya ditujukan untuk pasukan Houthi. Itu dilakukan Israel karena sebelumnya mereka juga mendapatkan serangan dari Houthi. Saat Israel melakukan serangan, kejutan malah diterima oleh mereka ketika sekutu Israel, yakni Amerika, malah memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dengan Houthi. Kini antara Amerika dan Houthi bersepakat untuk menghentikan perang dulu. Soal ini dikatakan langsung oleh Donald Trump di hadapan media. Houthi telah mengumumkan bahwa mereka tak ingin berperang lagi, mereka hanya tidak ingin berperang. Dan kami akan menghormati itu, dan kami akan menghentikan pengeboman. Dan mereka telah menyerah, mereka mengatakan tidak akan meledakkan kapal lagi, dan itulah tujuan dari apa yang kami lakukan, kata Trump dikutip dari The Jerusalem Post. Ucapan dari Donald Trump tersebut akhirnya mendapatkan balasan dari juru bicara Houthi, yakni Mohammed Abdel Salam. Intinya pasukannya tidak akan takut jika Amerika melanjutkan serangan lagi, meski saat ini kedua kubu telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata. Jika musuh Amerika melanjutkan serangannya, kami akan melanjutkan serangan kami. Jaminan nyata bagi kesepakatan tersebut adalah pengalaman gelap yang dialami Amerika Serikat di Yaman, kata Mohammed Abdel Salam pada media. Dengan situasi seperti ini, maka pasukan Houthi bisa lebih fokus untuk melawan Israel. Dan bisa saja serangan yang sebelumnya dilakukan Israel langsung kembali dibalas oleh pasukan Houthi. Menurut rilisannya, mereka bertekad untuk melumpuhkan akses udara yang ada di Israel. Dengan begitu, maka membuat Israel akan mengalami kesulitan jika ingin melakukan serangan lagi. Jadi itulah saat fenomena lain kembali dirasakan oleh Israel saat mereka sibuk melakukan serangan ke Palestina dan Yaman.